Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat bagi kita memasuki dan menjalani pekan hidup yang baru saat ini, saya ambil berdasarkan kitab Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6. Dan judul renungan kita adalah dalam kegelapan pergumulan, yakinlah selalu ada dekapan Tuhan. Dalam kegelapan pergumulan, yakinlah selalu ada dekapan Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum kita menyimak akan renungan kita saat ini, dan sebelum kita membaca akan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari berdoa, saudara. Ya Tuhan Yesus, kekasih hati dan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tetap kami rasakan sampai dengan saat ini. Sekarang kami akan diberkati oleh kasih-Mu melalui firman-Mu. Maka kami mohon, tuntunlah akal budi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu, lalu hidup seturut dengan firman-Mu. Amin. Nah, saudaraku, silakan membuka dan membaca ayat-ayat firman Tuhan kita saat ini dari Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6 sambil mendengarkan akan ulasan perenungannya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, mungkin kita sepakat untuk menyetujui bahwa jika kita sudah sering berada di suatu tempat atau sudah sering melakukan sesuatu, maka tentu saja kita sudah sangat mengenal dengan baik akan tempat itu. Atau sesuatu yang sering kita lakukan itu sudah kita kenal dengan baik. Contohnya begini, saudaraku. Ada seorang teman saya yang dia sangat suka, dia sudah terbiasa tidur dalam keadaan yang gelap. Lampu kamarnya harus padam. Jendelanya dia tutup dengan rapat dengan kain gorden yang tebal. Pokoknya tidak ada sedikit pun cahaya di dalam kamarnya. Nah, kesukaan dari teman saya tersebut sempat membuat saya bertanya kepada teman saya dengan pertanyaan sebagai berikut. Saya bertanya kepada dia, bagaimana kalau kau tiba-tiba bangun dan turun dari tempat tidurmu? Misalnya untuk buang air kecil dan lain-lain. Apakah kakimu tidak pernah tersandung dengan barang-barang yang ada di kamarmu? Itu pertanyaan saya buat teman saya tersebut. Lalu teman saya itu menjawab, selama ini saya tidak pernah tersandung ataupun kejeduk dengan barang-barang yang ada di kamar saya. Karena apa? Saya sudah terbiasa dan hafal dengan keadaan di dalam kamar saya, sekalipun gelap. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin kita juga mengamini bahwa orang-orang atau pribadi yang selalu berada dekat dengan Tuhan, yang selalu setia, percaya kepada Tuhan dan firman-firman-Nya, maka orang-orang tersebut, segelap apapun pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang tersebut atau pribadi-pribadi tersebut, itu tidak akan membuat mereka sampai terpuruk dan jatuh. Karena apa? Karena orang-orang atau pribadi-pribadi yang seperti itu yang selalu dekat dengan Tuhan. Pribadi-pribadi itu sudah tahu dan sangat mengenal akan kuasa Tuhannya. Tentu saudara akan setuju dengan pendapat saya ini. Nah, hal ini juga yang menjadi latar belakang dari perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini, saudara-saudaraku, yang berisi tentang kesaksian sang penulis, yaitu Daud. Saat itu Daud merasa jiwanya sangat terancam. Hari-hari yang dilaluinya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Dan dia merasa Tuhan seolah-olah diam, walaupun Daud sudah berdoa. Namun, hal itu tidak membuat Daud larut dalam kecemasan. Daud tidak larut dalam ketakutan.
dan dia tidak takut akan terjatuh dalam ketakutannya. Sebab apa? Sebab Daud sudah sangat mengenal dengan sangat dekat akan siapa Allahnya. Oleh sebab itu, Daud tetap yakin bahwa Tuhan Allahnya akan tetap setia, bahkan ketika Tuhan nampak diam sekalipun. Daud tetap yakin bahwa Tuhan Allahnya akan tetap setia. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-6 dari Mazmur bacaan kita, Mazmur 13. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Luar biasa. Begitu Daud mengenal Allahnya, sehingga dia tidak takut. Segelap apapun perjalanan hidupnya, dia yakin akan Allahnya. Nah, saudara-saudaraku, kekasih dan kesayangan Tuhan Yesus, demikianlah keuntungan bagi orang-orang atau pribadi-pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan. Demikianlah keuntungan yang akan diperoleh bagi orang-orang atau pribadi-pribadi yang selalu bergaul akrab dengan Tuhan dan firman-firman-Nya. Demikianlah keuntungan bagi orang-orang, bagi keluarga-keluarga yang sangat mengenal dengan baik akan siapa Allahnya. Maka segala sesuatu, apapun beban pergumulannya, apapun kegelapan pergumulan yang dihadapi oleh pribadi atau orang-orang tersebut, atau keluarga tersebut, orang-orang atau keluarga-keluarga tersebut akan tetap yakin bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang setia. Yesus Kristus Tuhannya akan tetap mendekap mereka sekalipun jalan hidup mereka begitu gelap, begitu pekat, begitu pengap. Mereka yakin karena mereka mengenal dekapan Tuhannya, dekapan Tuhan Yesus akan memberikan kehangatan, kenyamanan dan kelegaan. Jadi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, saudara dan saya tetap akrab dan semakin mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam firman-firman-Nya. Lalu, selamat menikmati dekapan-dekapan Tuhan, sekalipun hidup kita penuh dengan kegelapan pergumulan. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa setia. Karena itulah kita mengenal Dia sebagai Allah yang setia. Amin. Mari berdoa saudara-saudara. Ya Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, Putra Allah yang Maha Kudus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan doa dan ucapan syukur kami. Ya Tuhan Yesus yang kami kenal sebagai Allah yang penuh dengan pengasihan, tetaplah kiranya topangan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Khususnya Tuhan, topanglah kami dalam pergumulan-pergumulan hidup rumah tangga kami. Kami percaya bahwa selama kami bekerja, selama kami berusaha dengan takut akan Tuhan, maka Engkau akan memberkati kerja dan usaha kami, sehingga kami dapat memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan ekonomi, hidup rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Raja, Engkau Tuhan yang Maha Kaya. Karena itu, keadaan-keadaan yang sulit ini tidak akan membuat ekonomi rumah tangga kami akan menjadi sangat terpuruk. Ada saja cara Tuhan untuk menopang kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Itu karena kami sungguh mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus, Adonai Rapa, saat ini hamba tergerak oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk berdoa bagi saudara-saudara hamba yang sedang bergumul juang dengan sakit penyakit yang digumuli oleh saudara-saudara hamba. Ada saudara-saudara hamba yang bergumul juang dengan penyakit stroke yang diderita. Ada saudara-saudara hamba yang bergumul juang dengan sakit gangguan fungsi pada ginjal. Ada saudara-saudara hamba yang bergumul juang dengan sakit gangguan pada asam urat. Ada saudara-saudara hamba yang saat ini bergumul juang dengan sakit karena tekanan darah yang sedang naik atau sedang tinggi, bahkan tekanan darah yang sedang rendah.
Ada saudara-saudara hamba yang saat ini sedang bergumul juang karena sakit tekanan gula darah. Dan ada saudara-saudara hamba yang saat ini sedang bergumul juang karena sakit yang diderita. Ada sel-sel kanker, ada sel-sel tumor yang ada dalam tubuh mereka. Ya Yesus, hamba-Mu mengenal Engkau sebagai Allah yang tidak pernah berhenti bermujizat. Karena itu Tuhan, dengan iman percaya hamba, izinkan hamba berkata kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adonai Rapa, semua sakit penyakit yang diderita oleh saudara-saudara hamba, stroke dan sebagainya, sakit pada gangguan fungsi ginjal, sakit gangguan pada asam urat, sakit yang ditimbulkan oleh sel-sel kanker dan tumor, sakit karena tekanan gula darah. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh bilur-bilur Adonai Rapa Yesus Kristus, mereka pulih dan sembuh. Berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka pakai, penuhilah dengan urapan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak kami dan cucu-cucu kami dalam cita-cita mereka dan dalam pertumbuhan mereka. Berkatilah hari tua kami Tuhan. Lalu berkatilah pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati juga pimpinan-pimpinan kami di mana kami bekerja. Dan berkatilah gereja-gereja-Mu bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan. Para pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus pelayanan dalam persekutuan. Serta topanglah mereka selalu. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-hamba Tuhan ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami dan dengarkanlah doa kami. Jawablah sesuai dengan cara dan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan tim kerja kanal YouTube ini mengucapkan selamat bergumul juang, dan ingat saudara, Tuhan ada dan Tuhan sayang kita semua. Shalom.